Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Update hari ini vlog PLTS saya yang kecil-kecilan ele-elean ini guys ya. Kemarin saya belum menjelaskan lengkap pada saat perakitan. Nah, sekarang saya akan sedikit mengulas apa aja yang sudah dipasang gitu ya. Ini adalah sistem PLTS 50 WP menggunakan inverter V0. Kenapa saya milih ini? Sebenarnya awalnya cakep di tampilan karena panel suryanya langsung ketahuan arus pengisiannya. Nggak taunya pas saya ukur daya standby-nya di video-video yang sebelumnya itu cuman 1,3 watt guys. Jadi ya saya putuskan untuk penggunaan lampu-lampu aja pakai inverter ini. Atau saya gunakan untuk ngecas baterai yang lain juga pakai inverter ini. Dan sekarang saya akan menjelaskan baterai yang sudah saya susun ini adalah baterai BlackBerry ya guys. Tipenya FM1. Kalian nyari kayak gini udah nggak ada. Dengan harga yang murah. Dulu harganya itu ada yang 2.500, ada yang 3.000 per bijinya. Dan saya gabung-gabung ini totalnya sekitar 20P, 20 paralelnya ke sini, 20 paralel ke sini, 20 paralel ke sini. Jadi totalnya 60 baterai. Dari 20 paralel ini sejumlah 3, ini saya seri guys ya. Pakai jalur yang ini. Ini penseriannya. Ketemulah voltase 12,6 volt apabila penuh. Dan saat ini sedang ngecas di posisi 12 volt. Ini kondisi sekitar jam 9 siang. Padahal tadi pagi itu voltasenya kurang lebih 11,5 volt. Dan padahal terik banget, arus pengisiannya sudah mulai menurun. Karena sudah mulai mendekati penuh. Dan lagi panel surya yang saya gunakan itu bukan yang kualitas bagus. Karena copotan PCU aja guys. Yang penting fungsi. Lalu untuk balancer baterainya atau proteksi atas bawahnya, ini sebenarnya sudah ada BMS dari bawaan HP. Cuman kalau balancernya nggak bisa ya, kalau nggak pakai BMS tambahan yang sudah ada balancernya, BMS 3S seperti ini. Bisa juga mengandalkan kemarin dari subscriber sudah menyampaikan, Mas bisa pakai aktif balancer dan nggak perlu pakai BMS seperti ini untuk balancernya. Oh iya, saya jadi berpikir, iya memang bisa gitu, memang bisa. Dan nanti cut off atas bawahnya diserahkan sama BMS per selnya. Itu juga bisa. Dan kalau BMS yang saya gunakan ini adalah BMS 100 ampere common port. Artinya port input dan outputnya untuk charging dan dischargingnya itu satu jalur ya guys. Jadi memang cocok dipasang di SCC. Kebetulan sekali inverter saya ini sudah ada SCC-nya. Jadi input dari panel surya langsung masuk ke sini. Karena ini adalah input solar panel. Itu kelihatan ya guys. Lalu untuk akinya langsung pada pin merah hitam ini. Dan kabelnya mengandalkan kabel bawaan dari inverter, ternyata ukurannya 2,5 mm ya guys. Dan ini sudah cukup untuk beban saya. Sementara untuk beban saya belum berat karena masih lampu 5 watt satu dan ini. Mungkin ke depan akan saya upgrade tambah beban lagi untuk di sekitaran sini atau di sekitaran bawah sini guys. Jadi pakai 4 lampu. Karena ini sudah ada SCC-nya, otomatis itu ada outputnya DC di sebelah sini ya guys.
Ini input SCC. Nah, ini ada baut lubang, baut sekun, masih sisa 2. Ini buat output DC. Kalau mau pakai output DC bisa dari situ. Tapi sayangnya ini nggak ada pengaturan stop untuk ke beban di voltase berapa, terus float voltage, equalizer charger, semuanya itu nggak ada. Jadi ya ngandelin mempercayakan settingan defaultnya pabrik pada inverter ini gitu guys. Jadi seperti itu. Dan apabila ini saya tekan, maka lampu di sana nyala guys ya. Tek, ya kan? Sama lampu yang di sini. Sekarang kita lihat untuk jalur panel suryanya, itu ke atas sana. Lalu tembus ke sini, ini mepet sama kabel IndiHome yang hitam. Ke sana. Untuk sementara, bisa jadi sementahun ya guys. Itu panel suryanya ada di sini ya guys. Nah ini. Terus pengalaman saya menggunakan beban 10 watt dengan inverter. Itu selama 6 jam penggunaan. Itu voltase baterai 6 jam nonstop gitu ya, nyala di malam hari lampunya. Itu voltase baterai turun 0,4 sampai 0,5 volt. Jadi misal ini posisi nanti sore 12, maka nanti tinggal 11,6. Nanti jam 12 malam, misal nyalanya lampu itu sekitar jam 6 sore sampai jam 12 malam. Lalu, berapa kapasitas total baterai ini? Kapasitas total baterai ini kurang lebih sekitar 23 Ah, 11,1 volt. Penuhnya yaitu 12,6 volt. Kenapa saya bilang 11,1 volt? Karena yang dijumlah tegangan rata-rata yaitu 3,7 kali 3S. 3,7 volt baterai kali 3S ketemu 11,1 volt. Nah, itu memang range voltase untuk lithium yang 3,7 volt. Dan penuhnya nanti di sini 12,6. Dan untuk rasa, apakah saya puas merakit seperti ini? Alhamdulillah saya cukup puas ya guys merakit seperti ini, walaupun ini sebenarnya saya nggak dana sekaligus. Karena ini baterai belinya udah lama, sekitar 6 bulan lebih yang lalu. Dan boxnya juga udah lama. Ini ganjelnya pakai gabus matras. BMS-nya baru aja. Kabel juga udah agak lama. Terus inverter ya baru aja. Jadi yang baru itu ini sama ini. Yang lainnya lama semua. Termasuk instalasi kabel-kabel. Tapi baterai kayak gini masih kalah bandel dengan baterai 18650 ya. Jadi berbeda kebandelannya. Makanya saya nggak mau bebani berat si baterai ini. Tujuannya biar apa? Biar awet. Maksimal saya pakai beban, energinya, kemampuan inverternya jadi mubadir. Karena cuma 10 watt. Nanti kalau saya tambah paling mentok 30 watt aja. Kadang mungkin nggak nyampe. Mungkin ya hanya sekitar 20 watt aja. Mungkin nanti sekitar segitu beban total. Karena panelnya masih 50 WP. Dan untuk nyalanya nggak continue. Nyalain seperlunya. Bisa jadi ya 30 watt juga nggak masalah guys. Karena ini masih tahap eksperimen. Tahap uji coba. Belum tahap final. Gitu guys. Oke, jadi ini vlog seadanya dulu. Yang penting saya sudah sedikit menyampaikan, walaupun tidak begitu jelas, tapi ya seenggaknya ada gambaran buat kalian. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.